Halo semua, perkenalkan nama saya Nadira Tita Nikmah dengan NIM 12 13 11 11 11 29. Jadi di sini saya akan membuat video filsafat pendidikan yang berjudulkan memperkenalkan tokoh filsafat secara umum. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat pendidikan, apa pentingnya filsafat dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa kita harus mempelajari filsafat. Jadi, filsafat pendidikan adalah induk dari semua bidang pendidikan. Filsafat pendidikan itu ilmu yang berpikiran secara rasional, disusun secara sistematis, dan memberikan identitas pendidikan. Mengapa kita harus mempelajari filsafat? Karena dengan mempelajari filsafat, kita mendapatkan keterampilan yang membantu kita memecahkan masalah, mengatakan pendapat secara lisan dan tindakan, berpikir secara logis, rasional, dan masih banyak lagi. Lalu, apa kepentingan filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu mengurangi sifat keegoisan dalam diri kita, membantu diri kita menjadi lebih teratur, membangun toleransi, menjaga keharmonisan, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi, meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, seorang sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Ia mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Lalu yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles lahir sekitar 382 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah murid Plato. Menurutnya, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergantung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Lalu ada Cicero. Cicero lahir sekitar tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa filsafat adalah induk segala ilmu di dunia. Filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai ilmu, karena filsafat memacu para ahli mengadakan penelitian. Selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi lahir sekitar 870 sampai 950 Masehi. Adalah seorang filsuf muslim yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir sekitar 1724 sampai 1804, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu pertama metafisika, yang artinya apa yang dapat kita ketahui, yang kedua etika, apa yang boleh kita ajarkan, yang ketiga agama, sampai di manakah pengharapan kita, dan antropologi, apakah yang dinantikan. Selanjutnya ada H.C. Webb. H.C. Webb dalam bukunya History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan, tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sifat hakikat baik dari dunia kita sendiri maupun dunia orang lain. Selanjutnya ada Harold H. Titus. Harold H. Titus dalam bukunya Living Issues in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Filsafat adalah suatu metode berpikir, reflektif, dan pengajian secara rasional. Filsafat adalah sekelompok masalah. Filsafat adalah serangkaian sistem berpikir. Ia juga berpendapat bahwa sekumpulan perilaku dan kepercayaan kepada kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi.
Selanjutnya ada Bertrand Russell. Bertrand Russell berpendapat bahwa filsafat adalah sesuatu yang terletak di tengah-tengah antara teologi dan sains. Begitu juga teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai permasalahan yang pengetahuan definitif tentangnya sampai demikian jauh tidak dapat ditentukan, akan tetapi seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia terhadap otoritas adat istiadat ataupun otoritas wewenang. Selanjutnya ada Johann Gottlieb Fichte. Filsafat ia berpendapat bahwa sebagai ilmu dari ilmu-ilmu adalah ilmu umum yang jadi dasar semua ilmu. Ilmu membicarakan suatu aspek atau jenis realitas. Filsafat membahas semua aspek dan semua jenis ilmu mencari kebenaran dari semua realitas. Selanjutnya, yang terakhir adalah Pythagoras. Pythagoras lahir sekitar 572 sampai 497 sebelum Masehi. Menurutnya, tradisi filsafati dari zaman Yunani kuno, orang yang pertama memperkenalkan istilah filosofi adalah Pythagoras. Pythagoras mendirikan aliran filsafat Pythagoreanisme yang mengemukakan bahwa sebuah ajaran metafisis bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda maupun dasar pokok dari sifat-sifat benda. Filsafat Pythagoras dan mazhab Pythagoreanisme didapatkan menjadi sebuah dalil yang berbunyi bilangan memerintah jagat raya atau number rules the universe. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh filsafat secara umum. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.